Ayo mau ngomongin apa? Aku udah firasat ini. Kita kan kepo. Oh kita iya. kan kepo ini. Iya. Kenapa sih sama yang terakhir tuh? Kenapa? Kok Ah. bisa Spill. break? Oke, welcome guys to KVK. Enjo. Friendly Kepo. kepo. Jadi ini adalah segmen baru di Escape Entertainment di mana kita bakal podcast dan mengundang orang-orang yang bakal kita kepo-kepoin. Nah, oke, jadi dan tamunya siapa nih hari ini? Tamu kali ini sangat spesial. Langsung aja tanpa lama kita undang. Fali. Halo. Halo. Bentar. Iya. Oke. Iya. Siap. Pertama kita ngomong thank you dulu lah, mau diundang di sini. Terus udah sempetin waktunya juga di waktu UAS yang agak sibuk. Ya lumayan ya. Iya. Aku kan ber-effort. Oh, Lagi ujian guys. Lagi ujian. ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama dari Kenjo langsung. Gimana awal mula kamu jadi content creator? Jadi content creator ya. Dulu itu sebenarnya ini sih, pertama-pertama ada TikTok kan. Pasti awal-awal kan kayak apa sih TikTok ini aplikasi-aplikasi gak jelas ya kan? Iya enggak? Iya kan? Masa. Terus sampai akhirnya tuh ada dulu tren-tren yang kayak apa sih private school checks yang kayak ada choose your Asian boy gitu. Itu kan asik toh. Ya. Sebenarnya nggak ada pikiran mau jadi content creator. Cuman aku emang pengen terjun ke dunia entertain. Nah pas itu nggak ada kepikiran apa-apa. Jadi kayak cuman completely iseng aja bikin sama teman-temanku, video sama teman-temanku. Terus ada sih bikin sendiri gitu. Ternyata video pertamaku tuh nge-blow up. Video pertamaku tuh viewersnya tuh sampai di 4M. Wow. Lumayan ya, wow. Lumayan. Tapi masuk FYP luar. Luar negeri. Jadi nggak masuk FYP sini. Jadi komennya banyak kan orang-orang negeri. Betul. Oke. Oh iya, tadi ada yang lupa. Sebenarnya Apa tuh? belum perkenalan dulu. Oh iya belum perkenalan. Agak udah skip ya ini. Iya, harus kenal semuanya. Iya, Oke, boleh, jadi boleh. Main dulu Valin. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Valin Laurencia. Aku seorang mahasiswa content creator dari Surabaya, Mojokerto. Apalagi yang perlu dikenalin? Umur nama Umur. lengkap, jangan namanya ini. Oh, oke. Kan orang nggak tahu nama lengkap. Oh gitu ya, nama lengkapku tuh panjang ya, Valin Laurencia Fiendri Sujarwo. Cuman biasanya dipanggil Valin Laurencia aja gitu. Aku, coba tebak berapa tahun? 19 tahun, sikatan muda kan? 19. Masih. Tadi lahirnya 2003. 3. Oke. Semester 3 sekarang kuliah. Kamu semester Lanjut ya. Lanjut. Kalau misalnya gak jadi tiktokers ya pas awal mula. Kamu jadi apa sekarang? Kira-kira kamu jadi apa? Menjadi orang kaya. Apa ya? Jujur aku masih ini sih, kayak masih bingung gitu. Kalau misalkan emang aku nggak terjun di dunia content creator, tapi pastinya dari dulu tuh aku emang pengen masuk fakultas ilmu komunikasi. oke. Kayak tentang ngobrol-ngobrol gitu. Itu udah passion juga. Mungkin lebih ke kayak MC, host, atau apa ya? Dulu tuh aku pengen coba-coba bikin video YouTube sebenarnya, tapi peralatannya tuh kayak masih kurang memadai, terus kayak aku nggak pede juga toh. Kalau nggak mungkin masuk kayak PR perusahaan, atau pengennya tuh dulu sempet pengen jadi reporter juga, pokoknya masuk entertain gitu. Tapi nggak kesampaian. Cocok sih jadi reporter. Ya, cocok. Oke. Yeay. Jadi fun fact-nya buat Valin ini dulu dia itu adalah sebelum jadi TikToker dia itu adalah duta pariwisata di Mojokerto. Jadi memang dari awal ini udah famous gitu loh. Enggak lah, ngawur. Beneran. Terus ya ngomong-ngomong soal duta pariwisata. Itu umur berapa sih? Waktu umur berapa sih? Duta pariwisata. Itu waktu aku 14 mau ke 15. 14 ke 15. Itu kayak seleksi atau gimana prosesnya? Jadi kalau itu tuh kayak ini kan, lombanya tuh buat satu kota gitu. Jadi kayak perlombaan buat milih duta pariwisata tuh satu kota. Terus ada sempat yang section yang mereka tuh terjun ke SMA untuk cari-cari anak SMA yang kayak passionnya ke sana gitu. Nah itu aku sempat ikut, terus sempat masuk jadi finalis. Waktu lomba akhirnya menang gitu. I see. Oke. Balik ke TikTok lagi. Kamu ini kan punya dulu ya. Yang aku inget tuh kamu punya 2 akun. Terus sekarang malah 3, tapi satunya kan diambil Vanilla ya. Ya, betul. Dan 3 akun ini bukan followersnya yang kecil-kecil, followersnya gede semua. Nggak tahu kenapa dia kalau buat akun tuh pasti Puji besar. Tuhan. Terus kenapa yang aku pertanyaan tuh kenapa kok kamu
kontennya Mobile Legends, itu kok nggak dimasukin ke akun utama aja, tapi kenapa harus buat akun baru? Ya kebetulan akun barunya udah verified ya saya. Puji Tuhan. Ya kenapa kok nggak di akun utama aja? Ini sih, sebenarnya akunku tuh ada 4 sekarang. Oke. 4. Oke. Satu itu cuman buat kayak aku iseng-iseng doang, kayak cuman buat lip-syncan doang gitu. Terus satunya tuh aku akunnya manage akunnya Vanilla, yang dulu akunku yang second itu, akun Mobile Legends sama akunku yang daily. Nah, pertama kan dulu sebenarnya di awal itu aku bikin konten itu di akun yang daily itu kan. Jadi kayak aku nggak ada kepikiran sama sekali kayak buat bikin konten Mobile Legends atau apa. Bahkan dulu tuh aku juga nggak, sampai sekarang sih sebenarnya nggak yang kayak sejago kayak gimana gitu loh. Jadi sebenarnya biasa aja, cuman kebetulan kayak orang ini sharing informasi nih, yaudah aku follow, maksudnya tuh kayak gitu. Nah, awalnya aku tuh sempet ada di waktu dimana aku tuh kayak ngelihat kontenku terus kayak apa sih gak jelas gitu loh, kayak gak ada titik, misalkan kayak gak ada yang, misalkan apa ya, konten creator A kontennya masak, konten creator B modeling, konten creator C komedi kayak gitu. Nah aku tuh nggak ada di section-sectionnya tuh, lebih kayak daily life, kayak slice of life kayak gitu-gitu. Nah itu tuh menurutku kayak masih ada apa ya, self brandingnya tuh masih kurang. Nah kalau misalkan apa yang aku tahu dan apa yang orang-orang bilang ke aku dari senior-senior itu, kalau misalkan emang mau jadi content creator yang kalau bisa diingat orang lebih lama, itu kita harus cari apa ya, self brandingnya kita, apa yang ada di kita tapi nggak ada di orang lain gitu loh. Nah sampai suatu hari akhirnya aku tuh sempat ngelihat ada sisi dimana sempat kayak satu FYP ku tuh isinya tuh semua video-video Mobile Legends gitu. Sampai kayak apa aku bikin ya, saya kayak menarik gitu. Aku juga main Mobile Legends walaupun sebenarnya nggak sejago-jago itu kan pertama iseng-iseng doang. Cuman ya pengen coba-coba, tapi emang aku bikinnya di akun yang baru karena apa ya? Karena ini sih, soalnya takutnya kalau misalkan aku build dengan akun yang lama, kan audiensku tuh ada yang dari intinya kayak penikmat audiensku tuh kan dari ya daily life gitu kan. Kalau misalkan aku takutnya ngegabungin ke sana, takutnya audiensku tuh ada yang mereka kurang suka atau mereka bahkan nggak ngerti. Makanya aku memutuskan, ya udah mending aku tak bikin akun baru supaya audiensku tuh ya yang follow di sini tuh ya orang-orang yang benar-benar kayak suka main Mobile Legends gitu. Kita berhasil. Sangat berhasil ya, Yeay. sampai di notice menturnya sendiri. Yeay. Gila sih, itu sangat-sangat luar biasa. Puji Tuhan. Kamu sekarang kan kuliah juga kan? Gimana tuh? Kamu kan kuliah terus buat konten, gak sibuk tuh? Gimana? Wah gimana ya Duh? Gimana kamu waktunya? Lumayan repot sih jujur. Karena kan kuliah, apalagi kan di semester 3 ini, itu wah gak main-main repotnya kayak semua. Apa masuknya tiap hari? Enggak tiap hari, cuman 3 atau 4 hari seminggu. Tapi wah tugasnya tuh benar-benar gak main-main. Kayak yang benar-benar kayak bikin project gede, bikin bisnis gitu-gitu. Jadi akhir-akhir ini emang apa namanya, kalau aku kan ini ya, aku tuh pengen lulus tapi dengan nilai yang kayak lumayan bagus lah. Kalau bisa kumlot, amin. Tapi kalau nggak bisa ya at least kayak bagus gitu lah nilainya. Jadi masih berusaha nyimbangin, tapi ada di beberapa waktu yang kayak aku tuh bener-bener kayak capek banget ngonten, nggak upload beberapa lama. Sampai manajerku kayak, ayo mana kontennya, mana videonya. Sorry ya. Kayak gitu. Terus kalau akun Mobile Legends sendiri tuh, aku juga udah apa ya, kayak nggak sesering itu sebenarnya main. Cuman baru akhir-akhir ini aja nge-push lagi, soalnya kan gabut ya, makanya baru nge-push lagi. Kalau nggak gitu, nggak, paling biasanya cuman kayak review skin atau kalau iseng-iseng main sama teman gitu. Jadi karena kuliah ini sebenarnya jadinya kayak waktu buat konten, apalagi Mobile Legends itu jadinya kayak kepotong banget. Tapi ya memprioritaskan mana yang sekarang perlu diprioritaskan lah gitu. Jurusanmu ini relevan nggak sama content creating? Relevan sih, ilkom soalnya, ilmu komunikasi sangat relevan. Sering buat ini podcast gitu bagi di sana? Enggak sih, kalau aku tuh lebih ke ini kan, aku communication and business media. Jadi kayak media komunikasi, cara promosi, teori komunikasi, terus apa lagi ya? Kadang ada yang sampai bikin komik, bikin film gitu-gitu. I see. Oke. Komik. Sampai komik ya. Puyeng ya. Agak ribet ya sebenarnya. Lumayan. Terus ini balik lagi kan konten itu kan ada daily, ada gaming juga. Terus kalau dari kedua ini sebenarnya susah mana sih, daily atau gaming? Karena kan kalau gaming kan setahu meskipun kamu cuma record terus edit atau langsung post gitu, itu kan
perlu footage-nya dikat di mana kamu misalnya kayak satu game anggaplah 15 menit videonya dijadiin video 1,5 menit itu kan susah ngangkat-ngangkatnya. Lumayan. Itu gampang mana, daily atau gaming? Ada plus minusnya. Jadi kalau daily itu lebih gampangnya itu kalau di aku sekarang ya itu adalah kayak nggak perlu terlalu ribet. Jadi misalkan aku lagi waktu luang, aku mau bikin video dance aja, itu udah masuk kontenku daily. Atau kalau nggak bikin lip sync terus kasih tulisan atau apa, atau mungkin bikin kayak a day in my life gitu. Tapi kalau di Mobile Legends itu sebenarnya ngekonsepnya tuh gampang kan, karena kan kalau misalkan dari daily aku kehabisan ide kan aku bisa kayak mau bikin tutorial hero, apalagi di Mobile Legends kan ada 118 hero ya, jadi kan kayak bisa ini bisa share tips and trik ini gitu. Jadi kalau misalkan soal idenya kalau di Mobile Legends mungkin lebih gampang, tapi eksekusinya yang lebih susah. Jadi kalau di Mobile Legends itu ya itu tadi, kalau misalkan satu game itu 25 menit, aku harus record 25 menit itu sambil main kan. Terus habis itu harus record 25 menit sampai main, terus aku cut lagi, dan itu pun kadang-kadang setelah nge-record itu pernah aku kayak nge-record lama setengah jam tapi akhirnya dapetnya coklat, dapetnya silver, gak bisa dipakai gitu, dan effortnya lebih gede di sana. Terus harus nge-cut, cari momennya yang mana gitu, dan itu filenya ya ampun gede banget, satu video itu bisa kayak 5 GB. Itu mengapa kamu ganti? Iya, mengapa ganti HP ya. Oke. Terus kalau kamu sendiri kan ada Mobile Legends ini kan, maksudnya nggak mau nerusin ke e-sport atau gimana? Maksudnya kan setauku harusnya kamu udah dihubungin sama e-sport harusnya, pasti kan. Tapi kenapa kamu nggak mau terjun ke sana? Maksudnya itu kan bisa memperluas circle-mu sendiri gitu. Benar. Kalau aku mungkin kalau sekarang dibilang mungkin belum berani ya, soalnya kan ada sih sebenarnya beberapa yang offer yang menurutku tuh menarik, tapi kan kalau di e-sport tuh kan istilahnya kan kita masuk ke manajemennya mereka gitu, sedangkan kalau aku sendiri tuh pekerjaanku semuanya itu aku handle sendiri bersama satu manajerku, jadi aku tuh nggak yang typically masuk ke satu manajemen gitu loh, jadi kayak cuman aku sama manajerku doang, jadi kita lebih kayak close contact gitu. Nah kalau misalkan masuk ke manajemennya kayak salah satu e-sport gitu, nah itu kan ada kayak potongannya. Nah potongannya itu menurutku kayak lumayan besar, yang sebenarnya kayak kan aku sendiri kan masih untuk kehidupanku sehari-hari, untuk gini untuk gitu, itu kan aku masih memerlukan kayak istilahnya uang buat kerjaanku ini kan aku pakai buat kehidupanku sehari-hari sendiri gitu. Jadi kalau misalkan masuk ke e-sport dan lain-lain itu kayak ada potongan yang cukup besar, terus akhirnya aku kayak masih dalam diriku kayak masih belum rela gitu loh kalau untuk kehilangan part potongan itu gitu. Makanya aku kayak menghindari untuk masuk manajemen dulu. Sebenarnya bukan gara-gara apa sih, sebenarnya pasti relasinya makin gede, cuman mungkin kalau sekarang belum rela kali ya kalau kehilangan. Belum siap. Kalau kedepannya belum tahu ya? Kalau e-sport yang menarik boleh. Oke. Boleh. Ada nggak ups and down jadi content creator? Gimana ceritain dong? Oh banyak sih kalau itu ya. Kayaknya Kak Firly tahu deh. Kalau upsnya sih aku tuh suka banget interaksi sama orang. Jadi kalau misalkan ketika ada yang kenal sama aku, ada yang ngajak aku foto, aku tuh malah kayak wah asik, kayak istilah kayak banyak orang yang ternyata tahu aku, ternyata mereka pernah lihat aku, atau mereka bisa senang tuh gara-gara kontenku atau sering ngeliat kontenku, itu benar-benar aku senang banget. Terus habis itu dari dulu tuh sebenarnya kayak aku bilang tadi, aku tuh pengen masuk ke entertain, tapi mungkin emang jalannya bukan kayak ke broadcasting dan lain-lain, mungkin jalannya tuh lebih ke content creating ini. Jadi sebenarnya aku tuh kayak istilah kayak suka banget gitu loh, kayak walaupun ya downs-nya sih lebih ke kayak privacy. Jadi kalau misalkan ada banyak ya kalau privacy ini, kalau misalkan aku ada masalah atau aku ada nggak perlu masalah deh, sesimpel misalkan aku ada temenan sama satu content creator, terus habis itu kayak kita udah nggak terlalu konten bareng lagi, tuh langsung kayak kenapa udah nggak pernah konten bareng lagi kayak gitu. Terus pastinya yang susah juga kayak relationship, kayak kadang-kadang ada hal-hal yang kayak nggak bisa diceritain, tapi kadang-kadang harus diceritain karena kayak audiensnya pasti juga bingung kan, ini kenapa tiba-tiba begini, harus kayak gimana menanggapinnya. Jadi sebenarnya kayak lebih kayak itu sih, minusnya, downsnya tuh lebih ke privacy, pastinya privacy berkurang. Terus kalau misalkan susah banget kayak mau nge-maintain sesuatu sendirian gitu loh. Terus
banyak apa ya, dilihat-lihat itu dari kesalahan aja gitu. Misalkan jadi misalkan kayak misalkan aku habis break up gitu, itu sempat kemarin ada fase dimana aku break up, terus habis itu aku tuh sempat healing sama teman-temanku kuliah gitu. Terus habis itu kayak randomly tiba-tiba ada yang bikin satu nih akun Instagram sama TikTok, itu kayak intinya dia bilang kayak, wah kemarin temenan sama teman-teman TikTok tuh cuman pansos doang ya, kayak jangan cari followers, jangan kayak gitu dong gitu, katanya kayak gitu. Padahal kan awalnya tuh memang sebenarnya tuh kan aku cuman sekedar pengen healing aja kan gitu. Dan aku mau ngupload story atau ngupload apa, aku juga takut teman-temanku ini kena serang gitu. Soalnya kan kayak ya orang kan pasti ya nggak bisa nyalain juga, karena kan dari sisi netizen juga mereka nggak tahu apa yang fully happens, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba keluar sama teman-teman kuliah gitu. Jadi kayak nggak bisa nyalahin tapi nggak bisa ngebenerin juga gitu. Jadi kayak lebih kayak privasinya benar-benar terbatas banget. Sebenarnya nggak ada salahnya kan, sebenarnya kan nggak cuma itu doang. Benar. Ya tapi namanya netizen. Ya, Ada. Sebenarnya mereka nggak tahu kehidupannya kita yang ngasih, cuma ya terserah mereka sih mau. Yang kelihatan aja gimana gitu. Cuma ya. Paling. Gini, ceritain dong tentang kok bisa akhirnya tinggal di sini. Di Gimana itu awal ceritanya? di Surabaya. Enggak Oh, Z. Kalau kalian nggak tahu, Oh, itu Z. anjingnya. Itu anjingnya Pak. Nanti tiba-tiba muncul ya fotonya di sini gitu. Ya itu sih. Kenapa kok bisa jadi di sini? Gimana rasanya hidup sama Z? Oh, sekarang sahabat baruku. Sahabat baru di sini awalnya. Sorry ya. Awalnya sangat memberantakan rumah saya sebenarnya ya. Apalagi kalau ditinggal sihnya, wah itu udah rumah ini jadi kayak gudang tiba-tiba ya. Cuma ya gitu, ya ada sedikit cuplikan kayak Valin waktu itu, maksudnya dia merelakan itu di sini tuh gimana? Cuma mungkin bisa diceritakan Valin? Jadi intinya dulu tuh aku tuh pernah istilahnya kayak dikasih juga nggak dikasih, beli juga nggak beli, pokoknya intinya adalah aku punya adopsi lah, ngapain adopsi husky dari kecil gitu, dari dia umur 2 bulan. Nah awalnya aku sama mamaku sama adikku tuh kayak udah oke, nggak apa-apa gitu, karena adikku ini dari dulu kecil, adikku yang pertama dari dulu kecil tuh dia pengen banget punya anjing, pengen banget punya semua hewan peliharaan tuh pengen dipunyain, tapi paling pengen banget tuh paling pengen punya anjing. Nah aku sebenarnya tuh nggak terlalu yang kayak aku suka anjing gitu, jadi aku tuh sebenarnya biasa aja dulu. Tapi suka kalau sekarang. Terus habis itu akhirnya udah kan kita adopsi, beberapa bulan pertama kan namanya husky kan pasti kayak dia hyper banget ya. Mungkin kesalahan dari kayak aku juga adikku juga milih anjing itu yang kayak kalau husky buat buat pemula itu kan nggak terlalu ya pasti susah lah, soalnya kan dia kan energinya banyak, hyperaktif banget gitu, sehingga barang-barang di rumahku ini pada rusak semua. Rumahku ini kayak penuh sama barang-barang tapi kayak akhirnya jadi rusak semua. Merasakan kan? Sangat merasakan. Pokoknya kayak sampai macam-macam, sampai wallpaper itu dirobek, terus kasurku tuh sampai bolong tau. Relate gak? Di sini kalau keluar kamar harus dikunci pokoknya. Bisa buka pintu sendiri juga kan? Relate. Di sini sangat relate, apalagi barang-barang yang berharga ya. Simpennya di atas. Relate sih. AirPods-ku pernah rusak 2 kali gara-gara digigit. AirPods bolong. Tas dulu. Sendal hilang. Nih. Sobek-sobek ya. Tapi sebenarnya alasannya tuh bukan karena ini sih, bukan karena kita kesel karena dia merusakkan semua barang gitu. Sebenarnya kita sama-sama sayang semuanya. Cuman aku ini mau pindahan rumah gitu. Nah, terus kayak material dalam rumahnya itu kalau kena kukunya anjing itu kayak bisa rusak gitu loh. Kayak gampang rusak, kena cakaran-cakaran gitu. Jadinya papaku sama mamaku bilang, "Ini gimana alternatifnya? Pertama, mau dikandangin aja, isinya dibikinin kandang kecil gitu, atau ditaruh di taman aja, atau kamu mau biarin orang lain buat adopsi." Gitu kan. Terus aku mikirnya kayak kalau misalkan aku ya namanya kan sayang ya, kalau misalkan aku egois pasti kayak ya udahlah biarin di kandang aja, yang penting kan biar aku kayak sini masih kepunyaanku gitu kan. Mau dia di kandang, mau dia di taman.
sebenarnya nggak apa-apa sih di taman, tapi kan dia husky ya, dia aja mau di ruang tamu aja marah-marah gitu, maunya tuh mintanya tuh di kamar dingin gitu kan, nggak betah panas. Jadi kayak aku tuh sebenarnya pengen kayak ya udah biarin di rumah aja, biarin di kandangin aja, tapi kayak kasihan gitu loh. Terus habis itu aku kayak mikir kalau diadopsi mending diadopsi siapa ya gitu. Terus kayak sedih banget kan, kayak aku takutnya kayak kalau sampai diadopsi orang aku tuh nggak bisa ketemu lagi. Soalnya kayak aku kayak bener-bener sayang. Terus habis itu akhirnya aku kayak mikir-mikir co-friendly gak sih? Kayak sampai aku akhirnya nawarin ke papanya co-friendly, mau nggak kalau diadopsi? Betul. Jadi sekarang abis ini. Kira nasinya di sini gitu. Jadi juga ada teman-temannya juga kan sih. Tambah besar juga. Tambah besar. Lebih baik Pasti besar lah. jangan sampai tambah kecil ya. Bagus lah kalau di sini kan Etes kayak punya teman gitu toh, daripada kalau di rumahku terus nanti dia kayak dikandangin kan kasihan ya. Mending di sini kayak dia bebas gitu. Tapi orang tuamu sebenarnya suka masih sama anjing? Kalau mamaku tuh suka, kalau papaku tuh suka, tapi kan namanya orang pulang kerja itu kan kayak ini ya, pulang kerja misalkan jam 4 sore kan capek gitu. Terus habis itu tiba-tiba ada satu anjing mengesalkan ini. お前はもう死んでいる。何？ menyobekkan wallpaper gitu. Jadi kayak kadang-kadang kayak batin gitu, tapi ya mesti sayang lah. Tapi enggak sih. Ya kan masih kecil. Masih kecil juga. Kenapa dikasih nama sih? Kenapa ya? Kamu sendiri atau memang dari awal namanya? Aku sendiri. Jadi kamu kayak sendiri? kita tuh pengen cari nama. Aku sama adikku sih, sama mamaku pengen cari nama yang kayak unik gitu, tapi kayak yang keren gitu. Jadi akhirnya kita mikir apa ya? Pertama tuh mau dikasih nama Zeus. Soalnya kan kayak husky kan kayak keren tuh, terus cowok. Tapi Zeus tuh kayak rada agak pasaran gitu. Ya. Jadi akhirnya Eusnya dibuang, tinggal Z doang. Iya saya juga. Setuju guys. Akhirnya, tapi jarang kan akhirnya. Iya, bener, jarang banget. jarang banget. Oke. Terus ini. Aku mau menyimpang tapi kok ya. Ayo mau ngomongin apa? Aku udah firasat ini. Kita kan kepo. Oh, kita iya. kan kepo ini. Iya. Kenapa sih sama yang terakhir tuh? Kenapa? Kok bisa spill break gitu? Kan kita nggak ada yang expert. Kan kamu kan agak lama. Terus jadiannya juga. Jadiannya lumayan cepet sih. Lumayan Pokoknya cepet kan? PDKT itu setahun, jadiannya cuma sebulan. Kenapa? Karena kan ada yang ya memang udah klarifikasi, cuma mungkin masih ada yang belum tahu. Coba kamu ceritain kenapa? Gak usah Detail-detail, nggak apa-apa, garis besarnya aja. Jadi intinya ada apa ya? Pokoknya dalam kita berpisah ini, kan saya udah pacaran nih. Nah kita putus ini karena sebenarnya bukan karena kitanya gitu. Jadi kayak putusnya tuh karena faktor selain kita gitu. Nah sebenarnya nggak bisa diceritain sih. Pokoknya intinya ya di kita sendiri tuh sebenarnya udah nggak ada dari awal, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Cuman karena adanya faktor ini yang tidak bisa dilawan, dan kita sebenarnya tuh udah berjuang tuh kayak 1 tahun itu. Jadi 1 tahun tuh kayak udah dicoba dulu, diperjuangin dulu gitu. Sampai akhirnya ternyata memang nggak bisa gitu, baru akhirnya kita stop. Dan kita sekarang akhirnya ya temenan biasa gitu. Jadi nggak yang kayak dikira orang-orang kayak awkward-awkwardan, atau kan orang-orang pada gitu ya biasanya kalau misalkan putus. Sebenarnya memang sih, aku pun aneh liatnya, putus tapi kok gak musuhan gitu. Kayak malah temenan, malah konten bareng, emang aneh ya? Siap banget. Kalau ngomong umumnya memang ya orang umumnya kalau udah putus pasti kan ya kontakan atau apa, cuma Atau ya ini nggak ada salahnya kalau kamu udah mantan tapi kamu temenan, nggak ada salahnya. Justru malah lebih bagus kan daripada harus kayak apa namanya benar-benar kayak nggak kontakan, musuhan, apalagi kan satu circle juga. Iya, kan, benar nggak banget. bisa. mungkin karena ini kita kan sama-sama putusnya kan baik-baik, terus kayak masalahnya juga bukan dari kita kan, jadi kayak jadinya ya kitanya sendiri kayak ya wis aja gitu, kayak teman-temanan aja gitu sih. Kelihatan mana? Bisa sama si atau bisa sama mantan? Si atau mantan? Sulit untuk dijawab karena dua-duanya aku sayang. Dua-duanya sama-sama berat sih. Cuman kalau histerisnya kayak aku lebih histeris waktu putus. Kalau waktu sama sini aku lebih kayak sedih, tapi kan kayak aku ngelihat sebenarnya tuh betternya buat dia kan kalau misalkan di sini kan kayak lingkungannya dia lebih better gini gitu, dan aku masih tetap bisa masih bisa tetap ketemu gitu. Kalau putus sama mantan ini agaknya kan ya kayak sudah putus, maksudnya kayak putus kan berarti aku tidak memiliki dia lagi gitu kan, kayak gitu.
Ya pokoknya waktu putus tuh ya histeris lah ya. Histeris gimana? Ya bukan histeris sih, lebih ke sedih, melo, tiada henti. Boleh tanya ini manajerku. Gimana Dodo? Kena korbannya ya. Wah parah banget, aku bener yang kayak nggak bisa stop ngobrol sama orang gitu. Kalau ngobrol takutnya kayak kepikiran terus toh. Jadi akhirnya kayak aku cari teman ngobrol gitu. Kan pas putus-putus itu aku kesini terus kan, ketemu Zi, iya kan? Ya nggak salah sih. Masih kangen. Masih kangen, Temu kangen. Nah Sini dicurhatin. iya, ya apa ya Zi? Ya dia cuma Keadaan sih. Ya betul. Sekarang tuh udah waktunya kuis ini atau itu. Apa kira aduh, takut aku. jelasin. Cuma quick question, rapid question. Kamu harus jawabnya dengan cepat. Kalau misalnya nanti ada penjelasan dikit ya nggak apa-apa, jelasin dikit. Cuma pertanyaan dari kita, kamu harus jawab selama 5 detik. Setelah itu kamu jelasin udah apa? Oke. Jadi kayak jawaban cepat dulu ya. Oh, Gitu. ya, jawaban cepat dulu. Oke. Siap gak? Tarik nafas. Lucu dulu, pertanyaannya nggak aneh-aneh. Apa iya? Bentar nggak aneh-aneh. Pilih kok gak enak ya. Minum dulu. Enggak kok. Aman. Boleh, siap. Gampang kok. Mental baja aku. Siap. Siap. Siap ya. Pertanyaan pertama. Jalan dalam negeri atau di luar negeri? Dalam negeri atau di luar negeri? Dalam negeri. Kalau lagi. Kenapa? Kalau di luar negeri aku nggak laku. Benar kan? Agak benar. Sangat jebol sekali. Ya kan? Kayak audiensku kebanyakan orang-orang sini kan. Terus kalau di luar negeri tuh aku takutnya kayak harus penyesuaian diri lagi gitu. Terus kayak cost-nya, kalau living cost-nya kan lumayan gede. Jadi aku juga cinta makanan-makanan Indonesia. Nanti kalau di luar negeri aku nggak bisa makan bebek goreng lagi. Suka bebek goreng. Suka bebek goreng love. Jadi ya kalau ke luar negeri mungkin iya betul. Jadi ya kalau ke luar negeri mungkin ini kali ya, kayak liburan-liburan aja gitu. Kalau nggak gitu mending tinggal di dalam negeri aja. Oke. Tadi kan udah ngomong kan, ada perkenalan tadi. Surabaya atau Mojokerto? Jadi pertanyaannya, tinggal di Surabaya atau Mojokerto? Surabaya. Kenapa? Karena Sama cepat ya? sorry Po. Kenapa? Jadi kalau di Mojokerto itu sebenarnya yang aku suka dari Mojokerto tuh ini lebih kerasa homey kan. Soalnya kan orang tua aku di sana semua, keluarga aku juga banyak yang di sana yang dekat. Living cost-nya juga jauh lebih rendah di sana, lebih hemat dan lain-lain. Tapi kalau di Surabaya itu kayak apa ya? Peluangnya itu lebih gede. Kan semakin gede kotanya, katakanlah Surabaya sama Jakarta, pasti lebih gede peluangnya di Jakarta kan. Benar. Itu sih peluangnya, terus relasinya, terus kayak tempat-tempat apa ya? Istilahnya kayak kalau di Surabaya kan kotanya lebih besar pasti. Kalau jalan-jalannya pasti bisa kayak lebih kemana. Hiburannya juga lebih banyak gitu. Lebih ke peluang sih. Kalau misalkan di Mojokerto peluangnya mungkin lebih kecil daripada kalau di Surabaya gitu. Oke, next. Lanjut. Pilih jadi wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita karir. Oh, wow, oke. Emang kelihatan sih. Amin, semoga bisa. Mau kelihatan. Kenapa? Soalnya aku takutnya tuh gini. Pernah melihat kisah orang-orang yang cewek-cewek yang kayak ibu rumah tangga yang akhirnya kayak misalkan disakitin suaminya, KDRT dan lain-lain, tapi kalau misalkan dia tuh nggak bisa ninggal karena semua keuangan, semua tabungan dan lain-lain itu suaminya yang pegang. Nah, jadi aku lebih baik kayak at least kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, baru kita mengurus yang lain gitu. Jadi at least kayak buat diriku tuh ada. Jadi katakanlah ada worst case scenario, nggak usah KDRT dan lain-lain deh. Misalkan kayak suamiku sakit, nggak bisa kerja lagi. Kalau misalkan kalau jadi ibu rumah tangga sebenarnya kan bisa kerja, cuman kan kalau harus mulai dari awal banget kan. Tapi kalau misalkan jadi wanita karir dari awal kan kayak istilahnya kan sudah ada backingannya gitu loh. Gitu. Oke. Pilih mama atau papa? Mama. Oke, baru dijelasin. Sorry papi. Oke, next. Konten vlog atau gaming? Gaming. Gaming. Gak Wow. Soalnya verified, bro. Soalnya verified, nggak bisa. sebenarnya dua-duanya oke sih. Cuman kalau gaming itu lebih apa ya? Lebih segmented kan. Kalau vlog mungkin hidupku kurang menarik, jadi orang-orang kurang suka lihat vlogku ya. Soalnya hidupku cuma gitu-gitu aja kebetulan. Tapi kalau gaming kan at least kayak aku bisa mengeksplor ini, mengeksplor itu gitu. Audiensku juga lebih banyak yang di gaming, nggak tahu kenapa kayak gitu. I see. Ya, masuk akal ya memang. Karena kan kontenmu kan yang gaming benar-benar stabil. Oke, next. Jadi
milih cewek cantik tapi bodoh atau cewek pinter tapi jelek? Wah sulit. Kalau pinter tapi cantik nggak bisa ya? Nggak bisa dong, itu kayak kamu memilih hal yang sangat-sangat ini kan pilihan doang. Lebih baik cantik tapi bodoh. Wow, Unik ya? sangat tidak di-expect. Karena ini apa namanya? Aku ngerasanya tuh kalau misalkan apa ya? Kalau di zaman sekarang tuh kalau jadi cewek ya masih banyak yang kayak kalau misalkan nggak cantik itu nggak dilihat gitu. Jadi walaupun ya kan, walaupun sepintar apapun tapi kalau misalkan emang physically kurang itu pasti kayak susah gitu. Bahkan kerjaan pun sekarang deskripsinya harus menarik gitu. Tapi kalau misalnya jangan bodoh juga ya. Kalau misalnya cantik dan pintar gitu, amin gitu. Kayak gitu sih. Tapi Kamu cantik itu udah privilege semua. betul. Kamu TikTok tuh ya? Kamu HP wes kayak gitu loh. Zoom. Diem aja bisa. Diem aja. Gak lah, gak segitu ya lah. Enggak, kan faktanya memang gitu. Orang-orang yang cantik Heeh. Itu yang cantiknya benar-benar cantik next level. tinggi atas gitu. Kayak dia tuh buat kita tuh kayak bener-bener Kayak effort. Mau ting apapun, gitu, udah mau gitu. apapun, mau dia cuma kedip, mau dia cuma di Pokoknya cantik aja, pokoknya cantik suka. udah orang-orang suka. Itu kayak suatu yang tidak Oh, benar. Ya. Tapi plus minus sih. Orang-orang sih. Oke. Ya. Next guys. Oke, lanjut. Cowok jelek tapi kaya atau ganteng tapi miskin? Jelek tapi kaya. Nah, kembali ke sana. Balik. Dewasa sekali, Ya, dewasa. sudah. Apa kan sih? Sorry Bo. Nggak, soalnya kalau aku tuh nggak terlalu ngelihat orang tuh physically gitu. Maksudnya kayak apa namanya? Aku tuh gampang nyaman sama orang. Jadi kalau misalkan emang sebenarnya bukan perlu kaya sih, mesti baik. Kalau ketemu orang yang baik, cocok gitu. Lama-lama apa ya? Kalau menurutku fisik itu kayak cuman apa ya? Umpan pertama gitu loh. Nanti kalau misalkan udah tiba-tiba udah nyaman sendiri jadi kayak ya wes nggak lihat lagi mau dia jadi kayak gimana tuh nggak lihat lagi. Tapi kalau misalkan soal keuangan nggak usah kaya, mapan. Nah itu tuh perlu menurutku. Soalnya kan kalau misalkan kita mau jalin keluarga, pasti kan apa namanya? Ya ada keperluan yang sekarang kan kosnya mahal ya. Terus apa? Aku juga pengen punya cowok tuh yang nggak males gitu, yang rajin, yang at least kayak nggak perlu gimana repot, tapi yang penting ada kayak semangat kerjanya gitu. Oke, next. Cowok cindo atau non cindo? Boleh gak? Kalau aku cindo. Oke. Oke, Tipe. langsung aja. Next. Next. Dijelasin dah. Tipe. Gini, pilih Evan atau Fenly? Choose your character. Wah, Jawab 5. Covenly. Oke, sorry Evan. Sorry kok Evan. Evan ngamuk guys di belakang. Hai emang. Gak ada. Oke, nextnya. Apa lagi? Cowok terkenal Heeh. tapi biasa aja, atau cowok yang bukan public figure tapi mapan. Cowok yang bukan public figure tapi mapan. Tapi baik di video ya. Heeh. Sama. Aku kayak mulai pengen punya relationship yang aside from mapannya ya, pengen punya relationship yang kayak agak private gitu. Jadi ketika aku kayak baru kerasa kan kalau misalkan putus tuh nggak perlu yang kayak bingung cara ngejelasinnya tuh kayak gimana, kayak harus klarifikasi gini gitu tuh wah itu sangat memusingkan. Dan sebetulnya itu kayak niatan klarifikasi kan dari lama, tapi kayak dalam diriku tuh kayak takut gitu loh. Takut kayak pasti kan audiens dia kan pasti kan di tengah tuh pasti ada beberapa yang bentrok dan mungkin ada yang bentrok gitu. Jadi takutnya tuh kayak gitu tuh kayak apa ya, deep down in my heart tuh kayak sangat menakutkan gitu. Jadi kayak mungkin next time mungkin pengen cari yang kayak lebih apa ya, nggak terlalu yang kayak ya nggak tahu sih dapetnya gimana ya, cuman ya jodoh nggak ada yang tahu. Cuman kalau misalkan disuruh milih kayaknya mending yang non public figure. Oke. Next, pilih balikan sama si atau sama mantan? Balikan sama Zia apa sama mantan? Wah agak sulit ya. Dia kan si. Ada mantan. Kayaknya mantan nih, banyak ya? banyak ya. Z kayaknya. Wah. Soalnya Silakan Jamil dengan senang hati. jangan nanti rontok semua itu kameranya. Soalnya kalau Z kan
Kalau Z kan kita kan sama sih sebenarnya, mostly aku berbisanya kan sama-sama bukan karena kita sendiri ya. Tapi kalau Z ini kan kayak at least masih masih bisa dilanjutkan gitu. Kalau sama mantan tuh ada alasan-alasan yang kayak, karena kalau aku tuh bukan tipikal yang kayak oh nggak bisa ya wis lah tak putus gitu, bukan gitu. Jadi kayak nggak bisa, yakin nggak bisa, wis bener-bener yakin banget nih nggak bisa baru putus gitu. Jadi kayak wis bener-bener sampai kayak udah sampai notok tok 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 tok, kalau nggak bisa baru putus gitu. Oke, selesai tangannya Abi. Tenang. Karena biasa kan. Dikit. Oke, jadi itu doang ya, sekian buat episode pertamanya. Episode perdananya, episode perdana kafe kan adalah Injo. Penli, Kepo, dan nantikan nextnya kita bakal undang berapa lagi. Dan thank you juga buat Valin yang udah Thank you, udah datang. nyempetin waktunya. Tangan Ini kan udah lagi ujian. ujian. Parah sih, aku sibuk sih. Enggak, bercanda. Oh, sorry. Gak apa-apa, Lin. Pulang kan. Sorry bohong, enggak Tapi bercanda. memang dia nih mereka berdua bakal libur kan. Saya yang masuk gantian tuh. KWS. Oke, jadi buat kalian nanti boleh komen siapa aja yang harus kita undang nextnya. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke? Jadi Oke. sekian buat episode pertama. See you guys. See you guys. Thank you. Bye. Thank you.